Surprise the next Panglima TNI. Siwar DPR RI versus Istana. TNI diadu domba aturan sistem matra dan putusan legislator. Panglima Hadi buka suara soal calon penggantinya di pucuk TNI. cnnindonesia.com. Posisi Panglima TNI Hadi Cahyanto yang akan pensiun pada 8 November 2021 mulai ramai dibicarakan. Lobi-lobi politik pasti terjadi. Hal itu lumrah karena pergantian Panglima TNI tidak semerta adalah hak prerogatif Presiden. Karena usulan pergantian Panglima TNI mengharuskan mendapatkan persetujuan dari DPR. Kalau lihat pensiunnya saya lupa itu bulan apa pensiunnya Pak? November ya? November ya? Ya mungkin 1-2 hari ini saya kira ada keputusan. Kalau pertimbangan atau apa namanya kan kita bahas di rapat pimpinan, kemudian kita sampaikan di Bamus dan berakhir di Komisi 1 untuk kemudian dibawa ke paripurna. Kalau menurut saya dua figur ini dua-duanya sangat memenuhi syarat. Saya tahu betul Jenderal Andika karena saya mantan Danjen Kopassus. Beliau pernah bersama saya jadi anggota saya di Kopassus. Oke. Soal senioritas saya rasa Pak Andika adalah lebih senior dari Pak Yudo ya. Hanya memang kendalanya mungkin di masa pakai. Karena mungkin Pak Andika ini tinggal 1,5 tahun. 2022. Satu setengah tahun ya. Mungkin pertimbangan yang paling bijak yang boleh saya sarankan kepada Panglima tertinggi untuk Panglima TNI dari Matra Darat dulu sekarang ini, dalam situasi sekarang ini. Harus, dan saya yakin kalau di Yudo yang ditunjuk, dia bisa tuntaskan juga karena dia memahami tentang laut. Ya, ini kemungkinan objektif lagi ya semua ya hak prerogatif Presiden. Dan dia dari umur dan ini, dan kalau mau dikaitkan yang pemilu 2024, lebih siapkan dari sekarang Panglima yang betul-betul disiapkan untuk 2024 itu ya. Biasanya kan proses pergantian itu kan ya sangat terbuka lah, meritokrasinya kelihatan gitu ya. Tapi ini kan kelihatannya nimbang-nimbangnya nih jadi ada hitung-hitungan ke 2024 gitu. Jadi hitung-hitungannya menjadi TNI-nya yang sepertinya dibawa ke beban politik ya. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Panglima Hadi buka suara soal calon penggantinya di pucuk TNI. cnnindonesia.com. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Setidaknya sejauh ini ada 2 nama muncul yang kemungkinan bakal menggantikannya sebagai Panglima TNI, seperti Kasat Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Laksamana Yudo Margono. Ditanya wartawan soal sosok seperti apa yang tepat untuk menggantikannya, Marsikal Hadi enggan menyebutkan secara spesifik. Ia mengatakan nama penggantinya masih belum diajukan. Kan masih belum diajukan terlagilah, kata Hadi usai rapat tertutup soal vaksinasi dengan Kapolri dan Forkopimda Aceh di Anjong Monmata, Komplek Pendopo Gubernur Aceh, Selasa 2 November. Sebelumnya, DPR mengaku belum menerima surat Presiden atau surpres soal nama calon pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang akan pensiun dalam waktu dekat. Sampai detik ini saya belum cek ya, setahu saya belum terima surpres Panglima, kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 1 November.
Caimin memperkirakan Presiden Joko Widodo bakal mengirimkan surprise Panglima dalam waktu dekat. Kalau lihat pensiunnya November ya, mungkin 1-2 hari ini saya kira ada keputusan, tuturnya. Politikus PKB itu mengatakan, DPR tidak mempersoalkan sosok pengganti Hadi. Menurutnya, siapapun yang diusulkan oleh Presiden pastinya memiliki kapabilitas sebagai Panglima TNI. Hingga saat ini, sejumlah nama dalam bursa pergantian Panglima TNI banyak berhembus. 2 orang yang digadang-gadang jadi Panglima mencuat ke publik. Mereka adalah Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasat Laksamana Yudo Margono. Yudo dianggap punya potensi besar menjadi Panglima TNI selanjutnya jika Jokowi dan DPR menggunakan pendekatan normatif regulatif. Pendekatan itu mengacu pada pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI yang mengamanatkan jabatan Panglima dijabat secara bergantian antar matra. Namun demikian, peluang Andika juga dinilai besar. Ia banyak didukung oleh anggota Komisi 1 DPR RI, misalnya dari fraksi PDIP Effendi Simbolon, fraksi Gerindra Fadli Zon hingga fraksi Demokrat Syarif Hasan. Begini berita terbaru soal surprise calon Panglima TNI dari DPR RI. Anggota Komisi 1 DPR RI Syarif Hasan mengatakan, Dewan sejauh ini belum menerima surat Presiden tentang penunjukan calon Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan pensiun. Syarif meyakini Presiden Joko Widodo akan segera mengirimkan surprise tentang calon Panglima TNI setelah kembali dari KKT G20 di Italia. Saya pikir 1 atau 2 hari ini, setelah beliau pulang surprise akan dikirim, kata Syarif Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 2 November. Terkait siapa sosok calon Panglima TNI yang akan ditunjuk Jokowi, Wakil Ketua MPR RI itu mengaku tidak bisa memprediksinya. Semua kepala staf yang ada sekarang semuanya bagus, formalnya sama Pak Presiden, mari tunggu aja, ucap Syarif. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan, Dewan bakal memproses pergantian Panglima TNI ketika surprise-nya sudah masuk. Sebab, Panglima TNI yang nantinya ditunjuk Presiden dan disetujui DPR harus dilantik sebelum Marsikal Hadi pensiun. Itu tidak boleh ada kekosongan sehari pun, jadi nggak boleh ada PLT begitu, ujar Utut Senin 1 November kemarin. Politikus PDIP itu menjelaskan surprise tentang pergantian Panglima TNI biasanya dikirim istana kepada pimpinan DPR RI. Setelah itu, surat tersebut diproses oleh fraksi-fraksi dan dilanjutkan ke Badan Musyawarah atau BAMUS DPR RI. BAMUS baru ke Komisi 1, lalu rapat paripurna. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air